Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku M. Teguh Joksono. Di dalam tugas 7 ini kita mempelajari tentang UI serta instruments kalau nggak salah. Sebelumnya kenalin, nama aku M. Teguh Joksono. NIM 223510424 dari Teknik Informatika 22 kelas 5A. Nah, di sini kita bakal belajar tentang UI interactions yang dimana telah saya lihat di web yang telah diberikan tentang React Native. Yang pertama itu kita mempelajari tentang style di dalam penerapan dari UI style React Native sendiri itu gaya yang dilakukan itu menggunakan JavaScript melalui prop style yang menerapkan suatu properti gaya menggunakan camel case yang berbeda dengan CSS yang menggunakan tanda hubung. Pada prompt style sendiri itu dapat menerima objek JavaScript biasanya biasa atau array gaya yang dihubungkan dengan terakhir memiliki prioritas tertinggi. Pada dasarnya komponen yang kompleks merupakan hal yang disarankan menggunakan style sheet atau crate untuk mendefinisikan beberapa gaya sekaligus. Nah, kita masuk pada tinggi dan lebar. Dalam pembuatan UI itu umumnya memiliki dimensi komponen dalam React Native dapat diatur dengan dua cara utama, dimensi tetap dan dimensi flex, di mana dimensi ini tetap diatur dengan memberikan nilai tinggi dan lebar spesifik, sedangkan dimensi flex memungkinkan kompleks menyesuaikan ukuran secara dinamis berdasarkan ruang yang tersedia. Nah, semua dimensi dalam React Native tidak memiliki unit dan mewakili pixel yang independen dari densitas layar. Nah, kita masuk pada layout flexbox. Maaf, tunggu sebentar. Nah, pada layout dengan flexbox ini umumnya menggunakan algoritma flexbox untuk mengatur tata letak komponen. Flexbox sendiri dirancang untuk memberikan tata letak yang konsisten pada berbagai ukuran, seperti properti utama meliputi flex directions untuk mengatur arah tata letak, dan items untuk peralatan pada sumbu silang, dan menggunakan justify context untuk peralatan pada sumbu utama. Nilai flex menentukan bagaimana komponen akan mengisi ruang yang tersedia. Nah, secara umum ini bisa kita terapkan pada proses pembuatan UI UX di Figma, yang dimana isi dari semua itu bakal dapat kita tuangkan ke dalam suatu UI interface dalam bentuk codingan dan masih banyak lagi. Nah, kita masuk pada posisi containing block. Nah, umumnya tipe posisi dalam React Native mempengaruhi bagaimana elemen ditempatkan relatif terhadap dirinya sendiri, induknya atau blok pembatas. Ada tiga tipe posisi, relatif, absolute, dan static. Pada containing block adalah elemen leluhur yang mengontrol posisi ukuran elemen. Untuk elemen dengan posisi absolute, property top, right button, dan left akan relatif terhadap containing block. Nah, kita masuk pada image. Image menjadi peran penting dalam proses pembuatan app atau web. React Native menyediakan cara terpadu untuk mengelola gambar dalam aplikasi Android dan iOS.
ada beberapa jenis sumber image yang dapat digunakan, yaitu gambar statis dari kode sumber, seperti link dan sebagainya, suatu link yang dilampirkan, atau gambar dari resource aplikasi hybrid, dan gambar dari jaringan, serta URI data. Untuk menggambar dari jaringan itu merupakan dimensi yang harus ditentukan secara manual. React Native juga mendukung kontrol change untuk gambar khusus iOS, dan pengelolaan gambar di thread terpisah untuk performa yang lebih baik dan maksimal. Kita masuk ke colors. Pada penggunaan colors dalam React Native mirip seperti CSS di HTML. React Native menyediakan beberapa API warna seperti platform color untuk mereferensikan sistem color platform dan dynamic color iOS untuk menentukan warna yang berbeda pada mode terang atau gelap, dark mode, serta warna yang lebih terang di iOS. Warna dapat direpresentasikan dalam format RGB menggunakan notasi hexadecimal atau function. Nah, kita masuk pada interactions. Nah, interaksi pengguna melalui sentuhan itu merupakan suatu hal yang umum pada React Native, memungkinkan kita membangun interface pengguna yang responsif terhadap sentuhan pengguna. Komponen seperti button dan keluarga touchable memudahkan kita dalam pembuatan elemen yang dapat ditekankan dalam menghasilkan aksi tertentu. Dengan kata lain, komponen ini juga dapat membuat button tautan serta elemen interaktif lainnya yang umum ditemukan dalam aplikasi mobile. Nah, navigasi antar layar itu umumnya membuat aplikasi mobile yang lebih kompleks. Kita memerlukan pengelolaan transisi antar interface berbagai layar. React Native menyediakan berbagai solusi navigasi seperti React Navigations yang memudahkan kita dalam mengatur struktur navigasi aplikasi. Dengan navigasi yang baik, pengguna dapat berpindah antar fitur dengan lancar dan intuitif. Nah, kita masuk pada animation yang menarik. Animation merupakan hal yang membuat aplikasi kita lebih terlihat hidup dan lebih kayak apa ya? Kayak memudahkan kita dalam berinteraksi lah ke pengguna. Yang umumnya React Native menawarkan dua cara utama untuk membuat animasi. Itu yang pertama itu animated dan layout animation. Animated memberikan kontrol yang lebih general terhadap animasi, memungkinkan kita membuat animasi yang kompleks dan interaktif. Nah, sementara layout animation lebih cocok untuk diterapkan pada animasi yang melibatkan perubahan tata letak secara keseluruhan. Masuk pada sistem responden gerakan. Pada sistem responden gerakan dalam React Native itu mengatur berbagai aplikasi responsif sentuhan pengguna. Dengan sistem ini kita dapat menentukan komponen mana yang akan menangani suatu gerakan tertentu seperti tap, pan, and sweep. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi merespon dengan tepat terhadap input pengguna. Kita masuk pada praktik terbaik untuk interaksi sentuhan. Nah, agar aplikasi terasa intuitif dan menyenangkan digunakan, kita perlu memperhatikan beberapa praktik terbaik dalam desain interaktif. Hal ini meliputi memberikan umpan balik visual kepada pengguna, interaksi dengan elemen, serta memungkinkan pengguna untuk membatalkan tindakan yang sedang berlangsung. Dengan demikian, pengguna merasa lebih percaya diri dan nyaman saat menggunakan aplikasi kita. Nah, kita masuk pada Inclusion Accessibility in React Native.
React Native menjadikan API, membuat aplikasi Anda dapat diakses oleh pengguna, termasuk pengguna dan disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa Android dan iOS memiliki pendekatan yang lebih sedikit berbeda, sehingga implementasi React Native dapat bervariasi menurut platform. Nah, di berikut adalah properti aksesibilitas dari React Native itu: accessibility label by Android, accessibility hint, accessibility live region buat Android, dan masih banyak lagi. Nah, properti lain kita bisa lihat dengan area value max dan area value now buat iOS. Nah, buat yang di sini tuh lebih diutamakan untuk iOS dan Android. Nah, seperti itu. Nah, mungkin seperti itu saja. Oh iya, yang terakhir kita memeriksa apakah screen reader diaktifkan. Umumnya React Native menjadikan API accessibility info untuk mengetahui apakah screen reader sedang aktif atau tidak. Nah, untuk menguji dukungan talkback Android dan voiceover iOS itu perlu diketahui, kita perlu mempelajari tentang cara mengaktifkan talkback dan voiceover pada perangkat Android serta iOS pada perangkat kita. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat presentasi kali ini. Segitu saja yang dapat saya pahami. Kedepannya bakal gimana saya mengimplementasikan hal yang telah saya baca di app mobile project akhir saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.